real real apa namanya, real Tendo, kemudian HKA, HK Aston. Itu induk perusahaannya itu Hutama Karya, bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, masing-masing itu memiliki saya tidak mendalami ya kegiatan operasionalnya apa, tapi tidak jauh-jauh dari kegiatan jasa konstruksi. Nah, setiap kebijakan atau setiap HKI misalnya ingin melakukan sebuah kebijakan korporasi ya, misalnya ingin membeli aset ya, itu ada namanya anggaran dasar ya. Nah, anggaran dasar HKI di dalamnya itu akan menyebutkan untuk transaksi senilai lebih dari 5 miliar misalnya, itu harus dengan persetujuan Dewan Komisaris sama direksi, kayak gitu. Untuk transaksi lebih dari 10 miliar itu harus ada persetujuan pemegang saham, kayak gitu. Ya. Jadi itu semua diatur dalam anggaran dasar. Jadi untuk melakukan sebuah tindakan korporasi, entah itu dia membeli saham, menjual saham, atau melakukan pembagian dividen misalnya, atau dia membeli aset yang sangat besar, itu harus mengikuti apa yang diatur dalam anggaran dasar, dan kadang turunan dari anggaran dasar itu ada threshold. Nah, threshold itu juga peraturan di luar anggaran dasar. Ya. Di situ juga mengatur jika HKI ingin melakukan pembelian aset senilai lebih dari 5 miliar misalnya, itu harus melalui prosedur bla bla bla. Artinya misalnya harus ada persetujuan direksi, komisaris. Kalau melakukan jual beli senilai lebih daripada 15 miliar misalnya, itu harus ada persetujuan pemegang saham. Nah, seperti itu. Nah, kemarin tuh ada case di Hutama Karya. Dia mau melakukan sebuah perjanjian sewa menyewa gedung seharga senilai miliaran ya. Ternyata ada perubahan threshold yang mana dengan nilai sekian itu harus ada persetujuan dari pemegang saham. Makanya kemarin cash. Nah, ini saya sama tim sedang kemarin membuat LO-nya ya, legal opinion-nya. Pendapat hukumnya ya. Jatuhnya seperti apa? Karena kan apakah ini masuk dalam kategori force major, keadaan yang tidak terduga dan lain sebagainya, karena terjadi threshold di tengah-tengah transaksi yang sudah disepakati seperti itu. Jadi threshold itu sama anggaran dasar itu sama aja. Cuman threshold itu biasanya berubah-ubah ya. Anggaran dasar kalau berubah kan harus pakai jasa notaris lah dan lain sebagainya, jadi agak repot ya. Tapi kalau threshold yang dirubah nggak masalah. Hanya kalau misalnya dia dalam bentuk BUMN, hanya perlu persetujuan dari menteri. Seperti itu. Ini sudah terlalu jauh ya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi PT, baik itu PT tertutup maupun PT terbuka, itu harus maksud dan tujuannya itu dicantumkan dalam anggaran dasar. Nah, anggaran dasar ini ibaratnya rule ya. Rule perusahaan untuk menjalankan kegiatannya agar tidak menyimpang dari kesepakatan awal para pendiri dan pemegang saham. Gitu. Jadi kita tadi berbicara mengenai holding company ya. Nah, holding company seperti itu. Jadi induk perusahaan, tapi kalau kalian mencari istilah induk sama anak perusahaan dalam UPT 40 2007 itu nggak ada. Dia itu ada disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama, tahun 96 apa 99. Jadi kalau kalian mau mencari istilah kata anak perusahaan sama induk perusahaan, kalian tidak akan menemukannya di UU PT 40 tahun 2007. Ya, tapi dia ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama sebelum keluar tahun 2007, tahun 996 kalau nggak salah. Coba kalian cari Undang-Undang UPT, Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 96 apa ya? Nanti cari sendiri. Pokoknya sebelumnya tahun 2007. Di situ baru kalian akan menemukan istilah anak perusahaan sama induk perusahaan. Nah, ini ya.
Kita ke ini perusahaan publik udah ya. Nanti saya beri PPT-nya, bisa kalian baca dan pelajari ya di apa namanya, di dicicil ya. Karena saya kalau ngasih ujian itu letter lag. Kalau di UGM itu kayak gitu ya. Dia letter lag. Kalau ngasih ujian itu dia titik komanya harus pas gitu. Cuman saya nggak se-letter lag itu, makanya susah banget dapat nilai A itu di UGM. Tapi alhamdulillah kemarin saya cum laude ya. Kalian juga pasti lebih bisa lah. Anak UNS itu pintar-pintar. Nah, dalam holding company itu ada istilah prinsip keterpisahan harta ya. Jadi ini ada satu induk perusahaan yang merupakan subjek hukum melahirkan satu anak perusahaan yang juga merupakan subjek hukum ya, bukan melahirkan sih, apa ya? Entah dia mengakuisisi atau mendirikan anak perusahaan yang juga subjek hukum. Jadi dia memiliki harta kekayaan yang terpisah. Sehingga kalau misalnya induk perusahaan bangkrut, belum tentu anak perusahaan bangkrut ya. Karena ya paling karena semua saham yang sudah dimasukkan dalam anak perusahaan itu sudah menjadi milik atau aset perusahaan ya. Cuman bisa jadi saham yang dipegang oleh induk perusahaan ya dia jual ya. Dia jual kepada orang lain atau dia jual kembali kepada perusahaan, kepada anak perusahaannya. Dan lagi kalau misalnya anak perusahaan melakukan sebuah kesalahan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang sangat fatal misalnya, itu dia tidak berimbas kepada induk perusahaan. Artinya yang bertanggung jawab tetap anak perusahaan, cuman ya induk perusahaan mungkin dia hanya kerugian sebatas modal yang dimasukkan dalam anak perusahaan. Ya. Jadi di situ ada prinsip separate legal entity, ya, separate legal entity, ya, keterpisahan harta kekayaan, keterpisahan pertanggungjawaban. Ya. Jadi tidak sama kayak manusia ya. Manusia itu kita punya orang tua, punya anak. Dalam hukum perdata kan diwajibkan anak ketika orang tua sakit-sakitan, anak harus membantu orang tua. Ketika dia sudah sepuh, anak bantu orang tua. Kemudian orang tua ketika ada utang, anak bisa bantu. Nah, kalau urusannya perusahaan, PT, meskipun dia sama-sama subjek hukum, yang satu reh persen, yang satunya naturalis persen, cuman untuk harta kekayaan terpisah ya. Istilahnya itu separate legal entity ya, keterpisahan harta kekayaan dan keterpisahan tanggung jawab ya. Jadi prinsip keterpisahan. Jadi potensi kerugian yang terjadi pada anak perusahaan maupun induk perusahaan itu terisolasi ya, terisolasi hanya ditanggung oleh anak atau induk perusahaan itu saja yang mengalami kerugian. Dia tidak sampai pertanggungjawabannya sampai kepada anak atau induk perusahaan yang tidak yang bukan menjadi yang bertanggung jawab itu hanya PT-nya saja ya. Dia tidak berimbas kepada anaknya atau induknya kayak gitu. Itu prinsip separate legal entity. Nah, kemudian ini pasal 95 ya, UPT 95 nih. UPT 95 yang dimaksud sebagai anak perusahaan itu adalah perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan atau holding company. Lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaan. Kemudian kontrol atau jalannya perseroan, pengangkatan, pemberhentian direksi dan sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan. Intinya suatu PT dikatakan sebagai anak perusahaan ketika ada hubungan ya, khusus dengan perseroan lain karena adanya pengendalian. Pengendalian timbul karena adanya penguasaan saham lebih dari 50% ya. Itu muncullah istilah anak perusahaan dan induk perusahaan. Nah, istilah itu ada ini ketua kelas udah catat nggak ini? Adinda telat ya. Nanti dicatat.
Itu ya. Kemudian maksud dan tujuan perseroan ya. Maksud dan tujuan perseroan itu disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Ya. Jadi PT itu wajib memiliki maksud dan tujuan. Itu dicantumkan dalam anggaran dasar. Apa akibat hukum jika PT tidak memiliki maksud dan tujuan? Maka akibat hukumnya adalah legal defect atau cacat hukum. Jadi sama seperti ketika PT sudah berbadan hukum kemudian pemegang sahamnya kurang daripada dua orang untuk yang PT yang bukan ini ya mikro ya, dia itu jatuhnya legal defect atau cacat hukum ya. Kalau udah cacat hukum itu ibaratnya subjek hukum cacat hukum ya. Ya kalau sudah cacat hukum dia tidak bisa cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat hukum ya. Jadi itu legal defect ya. Ketika perseroan tidak mencantumkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, maka akibat hukumnya PT legal defect. Legal defect akibat hukumnya adalah dia tidak mempunyai kapasitas atau tidak cakap hukum untuk bertindak. Ya. Jadi maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan itu bersifat imperatif ya, memaksa, tadwigenrecht istilah dalam KUH Perdata. Atau bahasa Inggrisnya mandatory rule. Dia sifatnya memaksa, imperatif ya. Gitu. Jadi harus ada maksud dan tujuan. Nah, apa ini? Tunggu bentar. Nah, kalau sudah ada maksud dan tujuan, maka itu rule-nya ya. Jadi rule-nya itu disebutkan dalam anggaran dasar, maksud dan tujuan. Ketika direksi atau komisaris melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan itu, maka dia bisa dikenai sanksi. Nah, kalau dalam bahasa hukumnya itu namanya piercing of corporate veil. Jadi piercing of corporate veil itu penerobosan asas tanggung jawab terbatas. Jadi pada prinsipnya PT itu tanggung jawabnya itu kan terbatas, hanya sebatas saham yang dimasukkan dalam perusahaan. Itu prinsip dari PT ya, pertanggungjawaban terbatas. Limited liability ya. Kalau di luar negeri itu limited liability company ya, LLC. Indonesia ya PT ya. Nah, itu prinsipnya adalah pertanggungjawaban, tapi ada kalanya organ perusahaan, baik itu pemegang saham, baik itu direksi, komisaris maupun pemegang saham, itu bisa bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi ketika dia melakukan suatu penerobosan asas limited liability atau pertanggungjawaban terbatas. Ada di sini. Nah, istilahnya itu adalah piercing of corporate veil ya. Bentar. Ini prinsipnya. Ini ada dalam pasal 3 ayat 1 UPT. Pada prinsipnya, pemegang saham perseroan, jadi ya direksi, komisaris, pemegang saham yang lain yang mayoritas maupun minoritas itu namanya pemegang saham ya. Jadi kalau tadi kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa PT itu adalah badan hukum yang mana modal dasarnya itu ditempatkan atas saham yang didirikan minimal 2 orang ya untuk PT yang bukan mikro. Jadi masing-masing 2 orang itu harus mengambil saham sehingga 2 orang itu adalah pemegang saham. Nah,
Jadi baik direksi maupun komisaris itu harus mengambil saham, ya, harus menempatkan dan menyetor, bukan hanya menempatkan tapi juga menyetor saham. Nah, pada prinsipnya pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas, minoritas, direksi, komisaris, itu bertanggung jawab secara pribadi, tidak bertanggung jawab secara pribadi ya atas perikatan dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Berarti pasal 3 ayat 1 UU PT ini menyebutkan prinsip limited liability ya. Prinsip limited liability disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 UU PT bahwa pada prinsipnya pemegang saham perseroan itu tidak bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Ya. Namun ada kalanya, nah ini di ayat yang selanjutnya, pasal 3 ayat 2, ada kalanya para pemegang saham itu bisa bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Ini disebut sebagai prinsip piercing of corporate veil. Ya. Prinsip penerobosan asas pertanggungjawaban terbatas. Jadi pertanggungjawaban terbatas tidak berlaku apabila yang pertama persyaratan perseroan sebagaimana badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa meskipun syarat pendirian PT yang tadinya di Undang-Undang Ciptaker itu PT berbadan hukum ketika telah dikeluarkan bukti pendaftaran oleh Kemenhumham. Ya enggak? Masih ingat ya? PT berbadan hukum ketika dikeluarkannya bukti pendaftaran, terbitkannya bukti pendaftaran oleh Kemenhumham. Itu diatur dalam Undang-Undang Ciptaker ya tahun 2020. Namun setelah diterbitkannya diterbitkannya badan sah menjadi badan hukum, kemudian ada beberapa syarat yang berkurang, misalnya 2 orang menjadi 1 orang misalnya. Nah, itu jatuhnya dia pasal 3 ayat 2 ini ya. Pasal 3 ayat 2.1 ya. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Jadi ada beberapa yang belum atau tidak terpenuhi. Berarti dia masuk kategori piercing of corporate veil ya. Kemudian pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Nah, baik itu komisaris, direksi, pemegang saham, ya, ketika dia memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka dia bisa dikenai piercing of corporate veil. Kemudian pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum, ya, itu juga bisa. Ini Krisna baru masuk apa bagaimana nih Krisna? Coba ketua kelas catat ya. Kemudian pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Jadi ada direksi, komisaris atau pemegang saham itu menggunakan harta perseroan meskipun itu untuk kepentingan perseroan, tapi dia mungkin mismanagement ya. Terjadi miss ya di situ mengakibatkan perseroan harta kekayaan itu sudah tidak cukup untuk membayar utang perseroan. Nah, itu bisa dikenai piercing of corporate veil. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari apa sih itu piercing of corporate veil, cari di pasal 3 ayat 2 UPT ya. Bahwa ada kalanya pemegang saham itu bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi ketika dia memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 UPT ya. Itu. Kemudian kalau misalnya PT